Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya dan salam sejahtera untuk yang lain agama. Oke, baik. Pagi ini kakak akan memberikan eh, materi tentang GLB ya. Dan tentunya beda dengan pembelajaran sebelumnya, kakak akan membuat video untuk pembelajaran kali ini. Dan nantinya kakak harap kita bisa bertemu secara langsung, karena kita selama ini belum bertemu tatap muka secara langsung full, belum pernah untuk kelas MIPA 3. Oke, tapi kakak akan selalu berharap kita akan bertemu secara langsung, karena sebagai guru itu tidak etis namanya jika tidak bertemu dengan muridnya secara langsung. Baik, GLB mungkin kalian pertama kali mendengarnya. GLB adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Jadi di sini kita akan mempelajari gerak benda, benda yang bergerak secara lurus dan beraturan, tidak berubah-ubah atau geraknya itu konstan, tidak berubah kecepatannya ya. Oke. Nah, pengertian harus kakak jelaskan tadi, yaitu gerak sebuah benda yang bergerak lurus dengan kelajuan atau dengan kecepatan konstan tiap detiknya. Jadi kecepatannya tidak berubah seperti yang kakak jelaskan tadi. Contohnya apa kak? Contohnya adalah yang pertama, ada mobil yang bergerak di jalan tol. Mobil bergerak di jalan tol itu saat dalam posisi tidak macet ataupun kondisi tenang, mobil yang melaju di jalan tol itu akan bergerak konstan, jadi tidak berubah kecepatannya, tetap gitu terus, kecuali kalau nyalip harus lebih cepat. Jadi kalau dalam kondisi normal itu geraknya akan konstan, tetap geraknya. Kemudian gerak roket rudal atau yang sedang meluncur, perlu diingat ini adalah gerak roket yang sudah meluncur ya, bukan gerak roket yang baru meluncur dari lintasan, tapi sudah meluncur beberapa saat. Nah, gerak roket itu bagi yang sering main game ya, game apa itu yang ada di YouTube, yang nembak kapal itu ya, gerak roket itu konstan saat beberapa detik kalian lontarkan, itu geraknya adalah konstan, tidak berubah sampai mengenai target. Itu gerak roket. Terus yang ketiga, gerak mesin atau conveyor. Jika pernah masuk ke pabrik pembuatan minuman atau pabrik apapun, di situ akan ada mesin conveyor, itu mesin pembawa produk. Mesin pembawa produk itu geraknya konstan, tidak mungkin dipercepat, tidak mungkin diperlambat ya. Mesin conveyor mungkin yang belum pernah masuk ke pabrik, nanti mungkin cari di YouTube mesin conveyor di pabrik-pabrik itu geraknya akan konstan. Mungkin ada yang dulu pernah lihat acara TV si Unyil. Nah, di situ kan si Unyil sering ke pabrik ya, sering mengunjungi pabrik. Nah, di situ juga diperlihatkan mesin conveyor yang geraknya konstan. Terus kemudian yang keempat adalah gerak eskalator. Ini sudah umum ya, eskalator di mall-mall, terus kemudian di bandara, dimanapun tuh geraknya konstan, tidak dipercepat, itu juga diperlambat. Itu gerak eskalator. Nah, untuk mempelajari GLB ini kalian harus memperhatikan beberapa satuan turunan tentunya ya. Harus memperhatikan beberapa satuan turunan atau yang akan penting untuk pembelajaran selanjutnya. Apa aja satuannya? Nah, yang pertama adalah jarak. Satuan jarak adalah
total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Jarak merupakan besaran skala. Nah, selain satuan, kalian juga harus memperhatikan yang kedua ini ya, yang harus kalian perhatikan yaitu jenis satuannya, apakah itu besaran skalar ataupun besaran vektor. Besaran skalar dan besaran vektor kemarin sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jarak adalah besaran skalar, yaitu total panjang lintasan. Nah, nanti kita itu kan lebih jelasnya. Terus perpindahan adalah perubahan posisi yang ditinjau dari titik awal dan titik akhir. Dan perpindahan adalah besaran vektor. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, coba lihat ilustrasi ini. Misal, saya bergerak dari posisi A ke posisi B dan ke posisi C. Tujuan akhir saya adalah posisi C. Gerak awal saya adalah posisi A. Nah, yang dimaksud jarak adalah saya bergerak dari posisi A ke posisi B terus kemudian berakhir di posisi C. Jarak adalah lintasan yang saya tempuh atau jalan yang saya tempuh. Lintasannya berapa panjangnya? 3 meter ke arah dari A ke B, 4 meter ke B ke dari B ke C. Jadi lintasan yang saya lalui berapa? 7 meter. Itu adalah jarak total lintasan. Ingat, jarak adalah total lintasan. Berbeda dengan perpindahan. Perpindahan adalah panjang apa ini? Yaitu posisi, yaitu perubahan posisi. Nah, perpindahan adalah perubahan posisi. Kalian berubah posisi dari posisi awal ke posisi akhir itu berapa meter. Contohnya seperti ini. Saya tetap bergerak dari posisi A menuju posisi C. Nah, saya bergerak dari posisi A menuju posisi B, terus kemudian dari B pergi lagi ke posisi C. Itu gerak saya. Nah, saya berpindah. Nah, perpindahan itu seperti apa? Perpindahan adalah posisi awal, acuannya adalah posisi awal dan posisi akhir. Jadi tidak peduli saya melewati jalur apapun, jalan apapun, lintasan apapun, pokoknya yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir. Perpindahan saya dari posisi awal ke posisi akhir berapa meter? Yaitu dari posisi A ke posisi C berapa meter? Yaitu 5 meter. Kok tahu Kak 5 meter? Nah, ingat pelajaran SMP Pitagoras. Untuk mencari garis miring ini kita menggunakan persamaan Pitagoras. Di SMP sudah dipelajari. Persamaan Pitagoras itu seperti apa? Nah, kalau masih bingung nanti tanyakan pada kakak saat pembelajaran. Oke? Nah, itu dua besaran yang harus kalian ketahui. Nah, besaran selanjutnya cuma ada 4 besaran ya, perlu diingat. Yang penting kalian harus ketahui. Ya, besaran yang ketiga adalah kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda selama selang waktu tertentu. Kelajuan ini besaran skalar. Nah, kakak jelaskan juga secara bersamaan tentang besaran keempat, yaitu kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Dan kecepatan ini adalah besaran vektor. Ingat, kecepatan adalah besaran vektor. Kelajuan adalah besaran skalar. Oke.
Jika kalian melihat speedometer, alat ukur kecepatan yang ada di sepeda motor kalian, di situ tertera satuan, ada satuannya di situ, kilometer per jam. Lihat pada sepeda motor kalian, di speedometernya atau pengukur kecepatannya, di situ ada satuan kilometer per jam. Kira-kira dari kalian tahu nggak itu satuan apa? Itu adalah satuan dari besaran apa? Ya, itu adalah satuan dari besaran kelajuan. Kenapa kok kelajuan bukan kecepatan? Nah, ingat, kelajuan adalah jarak. Ingat, kelajuan adalah jarak. Kelajuan adalah jarak. Di sini kakak lambangkan dengan X ya. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda selama selang waktu tertentu. Jadi misal kalian berangkat dari rumah ke SMA Umbul Sari itu dalam waktu 10 menit. Nah, sedangkan jarak kalian dari rumah ke SMA Umbul Sari adalah 5 meter. 5 meter 10 menit ya. Jauhan. Ya, pakai ini aja ilustrasinya. Nah, misal saya dari titik A ke titik C ini menempuh jarak 7 meter. Nah, dari jarak ini saya menempuhnya dalam waktu 7 menit juga. Jadi saya ke sini, saya berangkat dari posisi A ke posisi C itu waktunya adalah 7 menit, dan jarak posisi A ke posisi C adalah 7 meter. Jadi kecepatan saya berapa? Kecepatan saya adalah 7 meter dibagi 7 menit. Jangan 7 menit lah, 7 detik aja, cuma 7 meter ya. Jadi 7 detik. Jadi kecepatan kelajuan saya berapa? Kelajuan saya adalah, kalau kita masukkan angkanya, yaitu 7 meter dibagi 7 detik. Berapa? 1 meter per second. 1 meter per second adalah kelajuan saya. Nah, jadi kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jarak adalah lambangnya X, tapi nanti jangan heran kalau di berbagai buku itu ada yang beda lambangnya ya. Jarak itu bisa dilambangkan X, juga bisa dilambangkan S kecil, atau juga X kecil. V ya, kelajuan itu dilambangkan V kecil. V kecil, namun ingat, tidak tebal hurufnya. Hurufnya tidak tebal. Juga pada satuan waktu itu dilambangkan T ya. Waktu dilambangkan T dan juga tidak tebal. Nah, untuk kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah. Kita kembali ke sini. Jika besaran skala, jika kelajuan kita tadi menggunakan jarak sebagai besaran turunannya, untuk kecepatan kita menggunakan perpindahan sebagai besaran turunannya. Kelajuan itu seperti apa, Kak? Kelajuan adalah besarnya
besarnya perpindahan yang kalian butuhkan dalam selang waktu tertentu. Contohnya seperti ini. Saya berpindah dari titik A ke titik C itu dalam jarak ya menempuh perpindahan 5 meter. Di perpindahan yang saya tempuh adalah 5 meter. Saya berpindah sejauh 5 meter. Waktunya berapa saya berpindah dari titik A ke titik C? Nah, waktunya berpindah saya tadi berapa? Waktunya sama dengan yang di atas tadi, yaitu 7 detik. Jadi saya kan bergerak dari posisi A ke posisi B terus ke posisi C jaraknya. Nah, perpindahan saya yang saya tempuh itu langsung dari titik A ke titik C. Jadi perpindahan itu saya tidak bergerak selama 2 kali, tapi perpindahan itu langsung dilihat dari titik A ke titik C langsung. Nah, perpindahan saya berapa? Adalah 5 meter. Waktu yang saya tempuh berapa? Sama, yaitu 7 detik. Terus kemudian kecepatan yang saya tempuh berarti berapa? Itu 5 meter dibagi berapa? 5 meter dibagi 7 detik. Berapa itu ya? 0,5 sekian ya. 0,6 sekian. Jadi jarak yang kecepatan yang saya lakukan untuk berpindah dari posisi A ke posisi B adalah 0,6 sekian. Nah, itu tentang kecepatan. Nah, dan juga kalian jangan bingung untuk lambang kecepatan. Di sini kakak memakai huruf tebal ya. Perlu diketahui ini kakak untuk V sama delta X nya kakak memakai huruf tebal. Tapi nanti di beberapa buku lambangnya akan berbeda. Untuk lambang vektor biasanya untuk lambang yang menandakan itu besaran vektor biasanya menggunakan lambang di atasnya ini ada garis. Di atasnya ada garis. V, contohnya V, di atasnya ada garis. Terus kemudian X, di atasnya ada garis. Tapi di beberapa buku itu lambangnya hanya dibedakan menggunakan tebal dan tidaknya. Jadi kakak di sini menggunakan lambang kalau pelajaran adalah V tidak tebal dan kecepatan adalah V tebal. Begitu pula dengan jarak adalah X tidak tebal, perpindahan adalah X tebal. Nah, ini tanda segitiga ini apakah ini tanda segitiga? Dibacanya delta. Delta itu apa? Delta adalah selisih bukan selisih sebenarnya ya. Delta itu kalau dalam fisika universitas atau fisika murninya itu adalah posisi akhir dan posisi awal. Jadi dilihat dari posisi akhir sama posisi awal. Itu kita kalau tinjauannya kita melihat dari posisi akhir ke posisi awal itu menggunakan lambang delta. Kita ikutkan lambang delta. Jika jarak itu jika jarak itu kita tidak memperhatikan posisi awal dan posisi akhir, yang kita perhatikan adalah lintasannya. Nah, jika percepatan kan tadi kita memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya dan tidak memperhatikan lintasannya. Nah, makanya kita memakai delta. Begitupun juga waktunya pun kita perhatikan dari posisi awal dan posisi akhir, makanya kita memakai delta juga. Namun kebetulan waktunya adalah sama. Nah, gitu. Nanti kalau ada yang belum jelas mohon tanyakan di tanyakan di diskusi WA saat pembelajaran nanti. Nah, itu sekian
pembelajaran yang kakak berikan atau video pembelajaran yang kakak berikan ini, kalian tetap semangat dalam belajar, terutama dalam belajar tentang ilmu-ilmu sains, karena itu adalah karena ilmu sains itu sangat gamblang menjelaskan tentang kebesaran Tuhan. Nah, sekian pembelajaran dari kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.